memantapkan kaderisasi dalam seleksi calon legislatif 2024 mendatang di bawah alma mater Kabah, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hajah Zaini gelar rapat koordinasi intern dengan segenap pengurus DPC P3 Bondowoso Rabu 19 Oktober 2022. Menurutnya Zaini yang masih keluarga dekat dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini, di kancah Pileg 2024 mendatang sangat perlu menyelaraskan strategi visi antara Bondowoso dan Situbondo yang dianggapnya memiliki kultur yang sama. Kunjungan pada kali ini lebih pada kita silaturahim, kami silaturahim menyamakan persepsi, sudut pandang soal pemenangan pemilu legislatif tahun 2024, karena Bondowoso itu bagian yang tidak terpisahkan dari Situbondo. Ya, satu sisi ini sisi kesamaannya ini dari sisi dapil, ini satu dapil Situbondo Bondowoso Banyuwangi. Yang kedua, kulturnya ini juga sama. Jadi kulturnya sama, kemudian pola leadershipnya insya Allah hampir sama. Kenapa saya katakan leadershipnya sama? Ketua DPC Situbondo saya adalah santri, Ketua DPC Bondowoso juga santri. Jadi sama-sama santri, sehingga style kesamaan ini perlu disamakan polanya dalam kerangka seperti apa yang akan kita pakai untuk pemenangan pemilu 2024. Kalau bicara kerangka, tentu pertama adalah konsolidasi keorganisasian, bagaimana ini masif mulai tingkat DPC, PAC sampai ke ranting. Tentu ini sudah berbasis demografi geografis seperti itu. Bukan sekedar pengurus itu ada, tetapi sebaran geografisnya itu merata. Itu pertama, dari sisi konsolidasi struktur. Yang kedua, dari sisi penyiapan calon anggota legislatif. Jadi hari ini kan sudah masuk pada posisi long list. Jadi kita harapkan pada posisi akhir Desember ini long list semua calon anggota legislatif plus kuota 30% ini sudah bisa terpenuhi, sehingga kemudian lonceng untuk proses pencalekan ini juga sudah bisa landing. Kalau sudah bisa landing, maka otomatis sekalipun belum diresmikan menjadi calon anggota legislatif di KPU, maka caleg inilah yang kemudian akan bergerak turun ke bawah bersinergi dengan struktural partai, sehingga kampanye formal dan non formal itu sudah bisa dimulai sekalipun tidak mengikuti jadwal KPU. Harapan kami pada masyarakat, pertama, hari ini P3 adalah satu-satunya partai yang tetap istiqomah berasaskan Islam. Maka tentu kepentingan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah ini harus tetap tegak berdiri. Siapa yang akan mempertahankan ini tentu adalah kader-kader kita yang ditempatkan di eksekutif dan legislatif. Bagaimana menempatkan mereka? Tentu lewat partai politik. Maka tidak ada kata lain agar Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah berikut prinsip perjuangannya ini tetap membumi, maka P3 harus besar, P3 harus jadi pemenang, sehingga kader-kadernya bisa menerjemahkan apa yang menjadi prinsip perjuangan P3. Itu yang pertama. Yang kedua, P3 ini punya kedekatan yang sangat kuat dengan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ditanya partai apa yang dilahirkan dari rahim NU, maka P3 lah satu-satunya yang dilahirkan dari rahim NU secara kelembagaan. Bahwa kemudian hari ini ada partai yang juga dilahirkan oleh NU, yang melahirkan adalah tokoh-tokoh NU partai tersebut, bukan lembaga NU. Karena di Muktamar 84 sudah menyatakan bahwa NU sudah kembali ke Hito 26. Sementara di tahun 72 NU itu menjadi partai politik, dan NU lah bersama dengan partai Islam lainnya yang melahirkan P3. Maka siapa yang mencintai NU, kembalilah ke rumah besar umat Islam, Ka'bah kiblatku, P3 pilihanku. Sementara menurut salah satu pengurus Lajnah Pemenangan Pemilu P3 Bondowoso, Saifullah, pihaknya merasa sangat terbantu atas adanya kolaborasi strategi baik dari daerah tetangga maupun dari tingkat provinsi. Kita akan merencanakan langkah ke depan dengan Ketua DPC Situbondo, karena beliau kebetulan sebagai DPRD Provinsi Fraksi P3 di Dapil 4 Jawa Timur akan melakukan silaturahmi dan konsolidasi kepada pengurus PAC di dapilnya. Itu sangat kami tanggapi untuk kita rencanakan lebih lanjut ke depan.
Artinya strategi-strategi yang disampaikan oleh Bu Zai tadi itu apakah membantu atau sebaliknya? Bagi saya di LPP sebagai Laksana Penerangan Pemilu sangat membantu. Satu, kenapa? Situbondo Bondowoso kulturnya sama, karakter masyarakatnya sama. Jadi hampir bisa dipastikan kalau Situbondo merencanakan strategi konsolidasi aktivasi pengurus, saya rasa kita akan terbantu. Kita akan terbantu untuk mendongkrak elektabilitas partai nanti kalau kita melakukan hal yang sama dengan Situbondo, meskipun taktik dan caranya beda-beda ya, karena kondisi geografis dan peta wilayahnya beda kita dengan Situbondo. Dari kantor DPC P3 Bondowoso, Hadat Mujiono, BS TV memberitakan.